Selamat berjumpa di tutorial instalasi aplikasi CPT Sheet bersama saya Arjito. Langkah pertama untuk proses instalasi adalah kita kunjungi website CPT Sheet, yaitu Smartsheet My ID. Oke, website sudah dibuka, kita masuk pada menu CPT Sheet, dan di sini kita lihat ada dua versi. Versi yang pertama adalah Google Workspace, di mana akun Gmail kita adalah akun organisasi, sedangkan yang kedua adalah versi Google biasa. Tutorial kali ini akan mencoba untuk versi Workspace, maka pastikan kita memiliki akun Workspace, yaitu akun Google yang ekstensinya bukan google.com. Kita buka tautan tersebut, maka akan dibukakan sebuah file master yang bisa kita buat salinannya. Make a copy, kita sebut saja CPT. Oke, kita beri nama CPT. Lalu akan dibuka file tersebut dengan mode edit. Kita bisa melakukan editing di sini, tetapi kita tidak perlu melakukan itu karena sudah disediakan installernya. Kita tutup yang versi view only. Lalu kita bisa buka di sini ada menu eProject CPT, dan kita bisa install, fresh install. Lalu kita diminta untuk memverifikasi apakah akun kita boleh mengakses, maka kita berikan izin agar instalasi bisa berlangsung. Izin sudah kita diberikan, kita lakukan sekali lagi untuk proses instalasi. Proses sedang berjalan. Kita lihat di sini beberapa sheet dibuat, ada master, ada config, lalu sheet 1 hilang, dihapus. Nah, kita lihat di sini pada master adalah belum ada acara quiz apapun yang kita miliki. Lalu pada config kita mengetahui informasi dari aplikasi ini. Lalu kita masuk pada script editor untuk melakukan deployment. Nah, sebelum kita lakukan deployment, maka kita bisa di sini atur untuk akun dari pemilik atau nama kita, bisa kita set di sini. Oke. Kita simpan, lalu kita cek library yang kita digunakan, pastikan adalah menggunakan versi yang tertinggi, lalu kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita tinggal lakukan deployment. Untuk deployment kita bisa beri nama di sini, misalnya CPT01. Nantinya kalau kita ingin mengupdate, kita bisa deploy ulang, yaitu tinggal mengganti library yang kita gunakan. Nah, pastikan di sini adalah execute as-nya adalah me, dan who has access-nya adalah anyone with Google. Kita lakukan deploy, lalu kita lihat di sini ada URL untuk webnya, kita salin dan nanti kita bagikan pada murid kita. Oke, kita akan akses URL tersebut pada akun kita, maka kita akan mendapati nama kita di sini dan email kita. Untuk pertama kali proses instalasi yang muncul adalah pilihan bahasa. Kita bisa memilih bahasa Inggris atau memilih bahasa Indonesia. Misalkan kita akan memulai dengan membuat sebuah quiz, kita beri nama quiz 1. Kita buat. Lalu diminta untuk membuat item. Ini adalah item pertanyaan, ditulis di sini.
Lalu opsi jawaban kita tulis sini dengan format seperti ini. 1, opsi A, 2, opsi B, 3, opsi C. Misalkan kita menggunakan 3 opsi. Secara otomatis opsi itu akan berubah menjadi A, B, C. Lalu ini adalah item pertanyaan dan belum ada kunci jawabannya. Kita bisa pilih salah satu dari 3 opsi tersebut. Kita pilih B, maka di sini B berwarna kuning. Kita simpan. Nah, opsi item pertama sudah kita dapatkan. Kita bisa cek di sini. Kita sudah punya sebuah acara tes. Lalu kita bisa lihat di sini acara tesnya. Ini adalah item yang kita buat tadi. Ini adalah acara tesnya. Kita bisa mengedit di sini, tapi tidak disarankan. Kita bisa atur dari sini. Kita cek set pelaksanaannya, bisa kita atur. Misalkan hari ini adalah jam 10.32, kita langsung set today. Oke. Lalu durasi waktunya, lalu untuk passwordnya di sini bisa kita pilih yang lain, misalkan QWERTY. Nah, mata pelajaran bisa kita isi misalnya bahasa Jawa. Lalu jenis tesnya bisa kita pilih misalnya ulangan harian. Maka di sini kita lihat sekarang sudah berubah. Ada mata pelajaran, ada jenis ulangan, lalu ada kodenya berganti. Durasinya bisa kita ubah setiap saat. Lalu kita bisa menambahkan item kalau kita ingin menambahkan pertanyaan baru. Nah, misalkan item yang kedua akan menggunakan gambar. Nah, kita lihat di sini gambar akan muncul secara otomatis kalau kita sudah meletakkan file gambar di folder yang namanya CPT Sheet. Jadi pertama kali dibuat, nanti akan ada folder CPT Sheet di Google Drive kita. Kita cari di sini, ada folder CPT Sheet. Tentunya bergantung pada masing-masing, karena saya sudah menyiapkan gambarnya, otomatis gambarnya muncul. Ini tinggal kita upload gambarnya, kalau kita butuhkan nanti akan muncul di sini. Nah, kita akan coba pertanyaan dengan gambar. Kita akan tambahkan gambar satu ini, lalu di opsinya juga akan kita gunakan gambar. Misalnya gambar ini, 4 buah gambar. Di sini penandanya adalah tanda seru. Oke, sini. Nah, ini kita beri 1 titik, ini 2 titik, ini 3 titik, ini 4 titik. Otomatis gambar itu akan menyesuaikan. Lalu kita bisa pilih opsi misalnya C, maka C berwarna kuning. Bagaimana kalau kita ingin soal dalam bentuk rumus? Bisa gunakan LaTeX. Nanti ada tentang LaTeX, bagaimana menulis LaTeX, banyak sekali tutorial yang ada di internet. Yang penting untuk LaTeX itu diupdate dengan tanda $double seperti ini. Nah, misalkan kalau penjumlahan biasa, misalnya X ditambah Y sama dengan Z, seperti ini. Tapi kalau kita misalnya pakai pangkat, kita bisa menggunakan seperti ini. X pangkat Y sama dengan Z. Nah, supaya dia turun ke bawah, kita enternya 2 kali. Bisa juga menggunakan pecahan. Perintah pecahan adalah fraksional, maka di sini adalah frak. Misalnya 1 dibagi 1 min X. Bisa juga kita menggunakan integral. Perintahnya adalah in, lalu batas bawah 2 misalnya sampai 5. 2 sampai 5. X pangkat 3 dx. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Opsinya kita bisa
Misalkan ini kita akan ubah jadi opsi, kita tinggal cut, kita taruh di sini. Ini adalah opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, misalkan kita menggunakan panah seperti di rumus kimia. A, panah itu adalah arrow. Nah, panahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti right arrow. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kalau misalnya panahnya kurang panjang, kita bisa gunakan tambahi kata long. Maka panahnya lebih panjang. Atau mungkin kita menggunakan panah double. Maka kita bisa ganti huruf L-nya dengan L kapital. Maka panah yang dihasilkan adalah panah double. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.